di 3 kecamatan di Lampung Utara terendam banjir. Hujan deras di mana Lampung sebabkan tembok sepanjang 7 meter runtuh. Selamat sore pemirsa, Tabi pun berjumpa lagi bersama kami dalam Lampung hari ini. Sebelum kami menyajikan informasi hari ini, kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas siaran. Dan Anda dapat dengan mudah mengisi survei ini dengan memindai barcode yang tertera di layar. Dan bersama saya Kenanga Aprilaski berikut berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi kita pada sore hari ini. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan di Lampung Utara terendam banjir sejak Sabtu dini hari dengan ketinggian 1,5 meter. Meski banjir, namun warga masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Hujan deras yang melanda kawasan Lampung Utara sejak Sabtu dini hari mengakibatkan ratusan rumah warga di Kecamatan Kota Bumi, Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan Kecamatan Abung Selatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 0,5 meter ini mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Saat ini warga masih bertahan di rumah masing-masing menunggu banjir surut. Di Kecamatan Kota Bumi, wilayah yang terendam yakni Kelurahan Sri Basuki 33 rumah dan Cempedak 64 rumah. Kecamatan Kota Bumi Selatan, wilayah yang terendam di Kelurahan Tanjung Harapan 4 rumah dan Kelurahan Kota Alam 3 rumah. Sedangkan Kecamatan Abung Selatan yang terendam banjir di Desa Candimas 7 rumah dan Desa Kalibening 4 rumah. Dengan total 115 rumah terendam banjir sampai Sabtu siang. Sejumlah anak mandi serta berenang di genangan air banjir. Seorang warga terdampak banjir, Lalan, mengaku setiap tahun mengalami kebanjiran akibat dampak dari pendangkalan sungai yang belum pernah dikeruk. Barang-barang seperti kulkas maupun kasur terendam air. Oh, buka TV udah hancur, kulkas udah kerendam, udah nggak punya kulkas, nggak punya TV. Oh. Tempat tidur? Iya. Oh, busa udah tuh punya bapaknya udah kerendam. Tadi pagi udah kerendam lagi. Nah, kemarin baru diganti udah kerendam lagi. Janjinya Pak itu kan katanya mau dikeruk. Ternyata sampai sekarang ditunggu-tunggu belum dikeruk-keruk. Kan kemarin itu kan udah nggak hujan-hujan kan. Tuh, kita mau nunggu dikeruk aja. Walaupun nggak ditalut nggak apa-apa. Yang penting dikeruk aja lah sampah-sampah biar hilang. Sementara Lurah Cempedak, Dedi Erwansyah mengatakan tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan untuk lansia sudah dievakuasi ke rumah warga yang tidak terkena banjir. Dari kemarin sore kan hujan, hingga tadi malam hujan. Dari jam berapa hujan itu? Hujan lebat itu mulai jam 11, 23.00. Terus kondisi warga saat ini seperti apa, Bang? Ya saat ini kondisi warga antisipasi untuk kalau dia nambah naik debit airnya. Warga mengungsi kemana, Bang? Insya Allah ada tempat pengungsian, di musola ada, di kantor kelurahan juga ada. Ada korban jiwa nggak, Bang? Insya Allah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Aji Rezanudin, TVRI Lampung melaporkan. Puluhan rumah di Rawakarya Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan terendam banjir sejak 2 hari lalu dengan ketinggian 0,5 meter. Para korban terdampak hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Akibat hujan deras sejak beberapa hari ini mengakibatkan sungai Waisesah dan Wairarem meluap hingga saluran airnya meninggi menyebabkan puluhan rumah warga di Rawakarya Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan terendam banjir hingga saat ini. Banjir dengan ketinggian mencapai 0,5 meter ini merendam rumah warga sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Saat ini warga masih bertahan di rumah masing-masing menunggu banjir surut. Data sementara, ada sekitar lebih dari 153 rumah yang terendam banjir di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan Abung Selatan. Namun hingga saat ini, belum ada bantuan walau hanya sekedar sembako. Seorang warga Rawakarya, Yeni Yanti, mengaku sudah 4 kali air naik turun dari kemarin dan barang berharga sudah dievakuasi dan harus naik ke atap rumah untuk menunggu air surut. Ini naik turun air ini sudah yang udah ke-4 kali. 4 kali.
Tapi kemarin cuma hanya buat kesalaman aja. Baru hari ini yang udah naik satu kali. Nah, kita nggak ngungsi yuk? Enggak, kita naik ke atas. Naik ke atas? Jadi aman ya? Aman kalau kita. Terus kalau anak-anak kondisinya sehat atau gimana yuk? Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Barang-barang gimana? Barang-barang masih atas beja, ada yang di dalam masih atas ranjang, belum dinaikin karena lihat kondisi airnya juga masih naik turun seperti ini. Bencana alam banjir ini sudah 28 rumah atau 28 kakak. Yang lain mengelilingi rumah atau terkurung air dan halamannya. Ketinggian air sendiri bang? Ketinggian air sampai itu ada yang 1 pinggang, ada yang 1 lutut atau 1 dengkul, 30 cm sampai 40 cm yang terendam air di dalam rumah. Aji Rezanudin, TVRI Lampung melaporkan. Diguyur hujan deras sejak akhir pekan, sejumlah wilayah di Bandar Lampung terdampak longsor, hingga salah satu tembok bangunan runtuh akibat debit air yang tinggi. Sebuah tembok bangunan sepanjang 7 meter di Jalan Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung runtuh setelah hujan deras melanda wilayah setempat pada Minggu malam. Berdasarkan keterangan Kepala BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Basyar, tembok rubuh karena diterpa arus sungai yang deras pada Minggu malam. Selain tembok runtuh, pada beberapa hari sebelumnya, sebuah tembok lain juga longsor di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Beberapa genangan juga muncul akibat hujan deras di sejumlah kecamatan seperti Teluk Betung Barat, Waihalim, Kedamaian, Kedaton, hingga Tanjung Senang. Ya betul, beberapa hari ini memang Bandar Lampung beberapa hujan deras. Namun terjadi beberapa genangan di beberapa kecamatan seperti di Waihalim, Labuan Ratu, Kedaton, Kedamaian. Begitu juga di Teluk Betung Barat. Alhamdulillah kita bersama tim Satgas Kota Bandar Lampung yang terdiri dari BPBD, Lingkungan Hidup, Damkar, Pol PP, dan Dinas PU, kita bersama-sama menanggulangi bencana tersebut. Bersama Satgas gabungan yang terdiri dari Forkopimda dan OPD terkait, pemerintah Kota Bandar Lampung rutin melakukan penanganan pasca banjir dan melakukan normalisasi sungai dan drainase. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Jembatan gantung di Kecamatan Wai Pengubuan Lampung Tegah rusak dan tak bisa digunakan masyarakat setempat. Tali seling jembatan gantung putus saat dilintasi mobil, akibatnya kendaraan tersebut tercebur ke sungai. Jembatan gantung penghubung 2 kecamatan, yakni Kecamatan Wai Pengubuan dan Kecamatan Simpang Agung, rusak berat dan tidak bisa digunakan masyarakat. Tali seling jembatan gantung itu mendadak putus saat dilintasi kendaraan roda 4 hingga menyebabkan satu kendaraan tercebur ke sungai. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore kemarin, di mana saat satu unit kendaraan mobil box bermuatan kerupuk dari arah Kecamatan Seputi Agung menuju Wai Pengubuan, nekat melintas jembatan gantung yang kondisinya sudah tidak layak pakai dan sangat memprihatinkan. Akibatnya tali seling jembatan putus saat kendaraan tersebut melintas dan mobil box tersebut jatuh tercebur sungai. Beruntung sopir berhasil keluar dengan selamat sehingga tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kepala Kampung Tanjung Ratu, Samsuri, mengatakan jembatan gantung sangat vital karena sering dilintasi masyarakat untuk bekerja dan juga anak sekolah dari wilayah Kecamatan Wai Pengubuan menuju Kecamatan Seputi Agung. Samsuri menambahkan, sebelumnya kondisi jembatan gantung itu juga telah mengalami kerusakan cukup parah. Sebab jembatan telah berusia puluhan tahun dan dibangun sekitar tahun 1973 oleh proyek transmigrasi Angkatan Darat. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki atau membangun ulang jembatan sehingga akses masyarakat dapat kembali berjalan baik. Itu kejadian bahwa mobil box itu dari arah Purnama Tunggal itu mau menuju ke Tanjung Ratu, melintasi jembatan. Nah tiba-tiba kabel sentral itu putus, mobil masuk ke kali, tapi alhamdulillah supirnya selamat. Ini itu jembatan penghubung antar Kecamatan Wai Pengubuan dan Kecamatan Seputi Agung. Jadi harapan saya ini agar jembatan ini segera diperbaiki dan dibangun, Mbak. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berhasil mengamankan 4 orang pria diduga menjadi pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan saat warga siskamling atau ronda malam dan mendatangi sebuah rumah yang mencurigakan.
Video amatir ini merekam di saat aksi sejumlah warga mendatangi dan mengamankan 4 orang pria diduga pengedar narkoba di sebuah rumah di kawasan Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Saat dilakukan pengecekan, warga menemukan alat hisap sabu atau bong dan ratusan plastik klip kosong di bagian belakang rumah. Merasa curiga, kemudian warga menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Banjar Agung, lalu kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 paket besar sabu, serta 2 paket sedang sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dompet dan sebuah timbangan digital. Keempat pria berinisial F, E, dan I kemudian diamankan dan diserahkan ke Mapolsek Banjar Agung bersama barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Ya, tadi kita ronda seperti biasa, ya kita keliling di lingkungan, kita menemukan salah satu rumah yang masih terbuka dan ada aktivitas di dalam rumahnya. Kita coba memberikan himbauan untuk segera tidur dan mengamankan kendaraan-kendaraan jika ada barang berharga. Tetapi ketika kita memberikan himbauan atau peringatan, kita malah menemukan alat-alat yang terduga untuk pemakaian sabu atau narkotika. Aksi warga ini bermula di saat sejumlah warga tengah melakukan siskamling atau kegiatan ronda malam, mendapati sebuah rumah yang diduga terdapat aktivitas mencurigakan, kemudian warga mendatangi rumah tersebut. Hari ini Polsek Banjar Agung, khususnya unit reskrim Polsek Banjar Agung, mendapatkan serahan dari masyarakat yang melaksanakan ronda malam. Masyarakat tersebut menyerahkan 4 orang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian unit reskrim segera bergegas melakukan koordinasi kepada Sat Narkoba Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan di rumah salah satu daripada 4 terduga pelaku yang diamankan oleh masyarakat. Johan Argena Putra, TVRI Lampung melaporkan. Sejumlah gajah jinak dari Taman Nasional Waikambas, Lampung diterjunkan dalam patroli penghalauan kawanan gajah liar agar tak memasuki wilayah penduduk. Bersama petugas, patroli dilakukan dengan menyusuri medan berat, mulai dari kawasan hutan hingga rawa-rawa perbatasan Waikambas dengan desa penyangga. Taman Nasional Waikambas Lampung Timur Lampung terus melakukan mitigasi ancaman konflik gajah dengan masyarakat desa penyangga. Salah satunya dengan menggencarkan patroli rutin, melibatkan puluhan petugas TNWK, Mitra Waikambas hingga TNI, Polri, dan masyarakat. Sejumlah gajah jinak dari Elephant Response Unit dan Pusat Latihan Gajah Waikambas juga turut diterjunkan untuk membantu petugas menyusuri medan berat hutan hingga kawasan rawa-rawa. Tak jarang, petugas patroli mendapatkan perlawanan dari kawanan gajah liar yang hendak menerobos perbatasan Waikambas. Namun, dengan bantuan gajah jinak, penghalauan berlangsung lebih efektif dan kelompok gajah liar pun dapat kembali ke dalam hutan dengan sendirinya. Dan memang Taman Nasional Waikambas ini berbatasan dengan desa. Jadi tidak ada yang berbatasan dengan hutan lainnya, semua berbatasan dengan desa. Jadi hampir terjadi di semua desa di sekitar kawasan. Dan kami setiap malam itu melakukan blokade bersama tim mitra ya, RUKAS, dan kemudian juga masyarakat mitra Polut ya, yang dibentuk berdasarkan SK masing-masing dari kepala desa, kemudian dari petugas dari Taman Nasional. Tak hanya di darat, petugas juga menyisir sepanjang aliran sungai perbatasan Waikambas. Berkat patroli rutin tersebut, hingga kini belum ada laporan terkait adanya konflik gajah dengan masyarakat desa penyangga. MH Naim, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Lampung, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah. Di balik keindahan alamnya, tersimpan 2 warisan adat besar, Pepadun dan Saibatin.
Sai Bumi Huajuhai. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Lampung hari ini. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sebeb, Kota Bandar Lampung terpantau mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai, sementara harga bawang merah dan putih mulai turun. Musim hujan yang terjadi mengakibatkan tanaman cabai gagal panen dan distribusi beberapa komoditas terhambat. Dampaknya, harga cabai di Pasar Sebeb, Bandar Lampung naik. Untuk cabai caplak, harga sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah juga naik, dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram, menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang sempat naik dan dijual Rp35.000 per kilogram, kini kembali turun ke harga awal, yakni Rp32.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari harga Rp40.000, hari ini turun ke harga Rp38.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan komoditas ke Bandar Lampung dapat kembali lancar sehingga harga pangan tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu. Evrilia Putri dan Sandi Kurniawan, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional naik dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terjadi akibat pasokan berkurang karena cuaca buruk serta meningkatnya permintaan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, harga beberapa jenis sayuran di pasar tradisional terpantau naik. Seperti harga buncis, rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Untuk buncis asal Bandung yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.000. Sementara buncis dari Liwa, Lampung Barat juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Beberapa sayuran hijau lainnya juga mengalami hal yang sama. Seperti kangkung, bayam, sawi putih naik sebesar Rp500 hingga Rp1.000 per ikat. Kenaikan disebabkan cuaca buruk yang mengakibatkan banyak sayur gagal panen dan membusuk. Harganya yang alhamdulillah turun wortel ya Mbak ya. Kemarin kan sampai 15 ribu, sekarang udah bisa 9.000. Harga ecer ya Mbak. Terus yang naik apa aja Bu kalau sayur? Yang naik apa buncis. Dari harga? Sempat kan kemarin eceran 8.000, sekarang udah 10 ke atas. Di tengah kenaikan harga sejumlah sayuran, terdapat komoditas yang justru menurun. Salah satunya adalah wortel, dari Rp11.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Pedagang menyebutkan fluktuasi harga dipengaruhi pasokan dari beberapa daerah penghasil yang terhambat kondisi cuaca, terutama hujan dengan intensitas tinggi. Di sisi lain, permintaan masyarakat juga meningkat. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar distribusi sayuran kembali lancar dan harga stabil. Evrilia Putri dan Sandi Kurniawan, TVRI Lampung melaporkan. Konflik gajah liar dan manusia di Lampung Timur menunjukkan perlunya penguatan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan. Akademisi menilai solusi paling penting dalam mengatasi masalah tersebut tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada edukasi dan kolaborasi lintas pihak. Konflik antara gajah liar dan manusia kembali menelan korban jiwa di Lampung Timur beberapa waktu lalu, menambah daftar panjang kasus konflik satwa liar yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Dosen Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Sumatera bidang konservasi satwa liar, Rizky Kurnia Thohir menilai, hingga saat ini penerapan teknologi pemantauan gajah secara langsung di lapangan masih belum berjalan optimal. Secara kapasitas dan teknologi, ITERA sudah memiliki teknologi pemantauan, salah satunya berbasis bioakustik. Teknologi bioakustik pengusir gajah memanfaatkan suara atau vokalisasi gajah dan frekuensi lainnya untuk deteksi dini. Namun aplikasinya di lapangan memang belum terlaksana karena keterbatasan dana. Menurut Rizky, teknologi lain yang dinilai cukup efektif untuk mitigasi konflik adalah penggunaan GPS Scholar pada gajah. Dengan alat tersebut, pergerakan gajah dapat dipantau secara real-time sehingga ketika satwa tersebut mendekati kawasan permukiman, posisi dan arah pergerakannya dapat segera diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat melalui sistem peringatan atau penyebaran informasi. Namun memang kita
secara aplikatif belum ya, tapi secara secara kemampuan gitu ya. Kemudian alat sebenarnya sudah kami punya mengenai alat pemantauan menggunakan bioakustik ya, suara gitu ya. Namun memang aplikasinya di lapangan belum. Namun terkait dengan teknologi gitu yang bisa diaplikasikan, sebenarnya kami bisa membantu terutama untuk efektivitas penggunaan GPS collar untuk gajah, kemudian nanti ketika gajah mendekat ke pemukiman kita tahu posisinya di mana, kemudian informasi itu tersebar ke blast melalui SMS atau WhatsApp ke masyarakat gitu ya. Rizky menambahkan, solusi paling penting dalam mengatasi konflik gajah dan manusia sebenarnya tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada edukasi dan kolaborasi lintas pihak. Edukasi kepada masyarakat dinilai krusial agar warga memahami karakteristik, perilaku, serta kebutuhan hidup gajah sebagai satwa liar. Upaya ini harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian Kehutanan, tetapi juga akademisi dan masyarakat. Listri Syawati dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo Lampung mengingatkan pentingnya peningkatan standar keamanan di seluruh destinasi wisata di Lampung menyusul sejumlah insiden wisata di daerah lain. Astindo menilai keselamatan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terjadi di Lampung. Peristiwa jatuhnya wisatawan di Gunung Rinjani serta tenggelamnya wisatawan di Labuan Bajo menjadi pengingat penting bagi daerah-daerah tujuan wisata lainnya, termasuk Provinsi Lampung, untuk lebih serius memperhatikan aspek keselamatan pengunjung. Dengan banyaknya destinasi wisata alam yang dimiliki Lampung, dinilai perlu memperkuat standar keamanan agar kejadian serupa tidak terjadi. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Lampung, Adi Susanto menegaskan, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, Lampung membutuhkan sistem pengamanan yang memadai, mulai dari ketersediaan lifeguard hingga penerapan standar keselamatan yang ketat di setiap destinasi wisata. Adi juga menekankan pentingnya penyusunan dan penerapan standar keamanan yang jelas dan terukur di seluruh objek wisata di Lampung. Hal tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan wisatawan sekaligus menjaga citra pariwisata daerah. Lampung butuh lifeguard, butuh keamanan yang baik, butuh safety yang luar biasa. Makanya jangan sampai keadaan seperti daerah lain seperti Rinjani dan lain-lain itu masuk ke Lampung. Perlu kita membuat standar keamanan yang baik di Lampung. Untuk itu yuk kita sama-sama mengembangkan pariwisata Lampung dengan standar keamanan yang baik. Adi juga mengingatkan bahwa peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata sangat penting dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait keamanan di destinasi wisata. Regulasi pemerintah juga dinilai perlu diperkuat agar dapat menjadi pedoman bagi para pelaku dan pengelola wisata dalam menerapkan standar keselamatan. Listri Syawati dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu sebelumnya pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok hari Selasa 20 Januari 2026 yang akan disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Sobat BMKG dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari BMKG Lampung dapat kembali hadir di hadapan pemirsa untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Lampung yang berlaku untuk besok Selasa 20 Januari 2026. Bersama saya Febri Surgiansah, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk malam hari, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Kecuali untuk Lampung bagian barat, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Metro, dan Lampung Selatan. Dan kembali kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Pemirsa TVRI, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami berikan merupakan gambaran umum perakiraan cuaca di wilayah masing-masing. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui informasi perakiraan cuaca khusus yang lebih lengkap dan lebih detail, pemirsa dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui beragam informasi dari berbagai provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam Lintas Andalas berikut ini. Jembatan rusak akibat banjir dan longsor di Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Jalan Poros Ranah Pasisi, dan Koja, Kecamatan Kinali sudah diperbaiki. Mobilisasi masyarakat sudah kembali normal, meski demikian sejumlah lokasi yang terdampak lainnya masih butuh pemulihan. Kerusakan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai diperbaiki. Hingga saat ini jembatan menuju daerah Sikabau, jembatan Kecamatan Koto Balingka, jembatan di daerah Poros Nagari Ranah Pasisia, dan jembatan di Nagari Koja, Kecamatan Kinali sudah bisa dilewati. Perbaikan awal jembatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi darurat dan disusul dengan pembangunan jembatan Bailey Aramco oleh personil TNI dari Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bersama personil Kodim 0305 Pasaman. Jembatan tersebut sangat vital karena menjadi urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Bahkan hampir 2 minggu atau 1 bulan mereka kesulitan akses sehingga berpengaruh terhadap harga jual barang yang tinggi sementara harga jual hasil pertanian rendah. Sementara itu, masyarakat di Nagari Koto Gadang Jaya atau Koja, Kecamatan Kinali mengapresiasi bantuan jembatan Bailey dengan panjang 18 meter dan hari ini jembatan tersebut sudah bisa dilewati kendaraan. Ya sering banjir juga, kemarin kebetulan kan putus, jadi kita buat untuk sementara. Nah, jadi berhubung ini alat udah bantuan dari Pak Presiden udah nyampe, nah, ini kita bongkar lagi, kita pasang dari bantuan Pak Presiden dengan anggota tim dari TNI Angkatan Darat. Dengan jembatan sebagus ini dan besi semua, apa tanggapan masyarakat? Apakah senang tuh? Ya alhamdulillah masyarakat pada bersyukur atas pemberiannya. Masyarakat berharap pemerintah daerah bisa bergerak cepat karena masih terdapat sejumlah fasilitas umum berupa jalan, jembatan atau irigasi yang rusak akibat bencana tersebut. Perbaikan berkelanjutan diharapkan bisa memulihkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Pemulihan masyarakat terdampak bencana di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamu, Kabupaten Pasaman Barat butuh penanganan bersama. Selain kerusakan jalan, kondisi kesehatan masyarakat yang berada di daerah tertinggi juga butuh perhatian. Kerusakan akibat bencana alam hidrometeorologi di Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat butuh penanganan bersama. Karena terdapat kerusakan jalan yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan penanganan kesehatan. Ratusan warga yang bermukim di Kejorongan Tombang dan Kampung Bate Samui menjadi salah satu daerah terpinggir Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi tersebut semakin diperparah karena dampak bencana. Beberapa program pemerintah berupa bantuan pangan dan non-pangan terus diupayakan agar masyarakat kembali pulih, termasuk memastikan kondisi bekas longsoran yang menimpa jalan menuju ke jalan itu aman. Karena informasinya terdapat sejumlah retakan di sekitar lokasi bekas longsoran. Selain pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh Ikatan Dokter Indonesia, pembagian sembako dan upaya mitigasi dari dinas terkait perlu ditingkatkan agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa karena sebagian masyarakat bermukim di daerah zona merah longsor. Sekitar 300 kepala keluarga terdampak akibat terisolasi dari terjadinya galudo di Kecamatan Talamau ini hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Ini tentu otomatis membawa dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi, kesehatan dan psikologi masyarakat. Itu kita
kita sebagai pemerintah daerah tentu berharap kegiatan ini membawa angin segar dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Nagari memastikan hingga saat ini distribusi dan kebutuhan pangan masyarakat sudah lancar, namun kewaspadaan dan mitigasi perlu ditingkatkan agar saat cuaca ekstrim datang, masyarakat bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari dihimbau waspada terhadap bencana banjir. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum mencabut status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang telah ditetapkan sejak 28 November 2025 lalu. Kabupaten Muaro Jambi masih berada pada status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi terhitung mulai ditetapkan 25 November 2025 lalu. Status ini akan berakhir pada 31 Januari 2026 mendatang jika kondisi debit air Sungai Batanghari normal atau di bawah 13,87 meter. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, sepanjang status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ditetapkan, tidak ada catatan daerah yang terdampak banjir maupun longsor. Kalaksa BPBD Muaro Jambi, Paruhuman Lubis mengatakan, penetapan status tersebut sebagai antisipasi pemerintah dalam menghadapi bencana, terutama banjir dan longsor. Status akan ditingkatkan apabila ketinggian debit air Sungai Batanghari mencapai 13,87 atau berada pada siaga 3. Untuk ketinggian air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini berada pada 16,67 meter. Januari nanti, nah apabila ada menjelang itu kita akan juga nanti secara otomatis itu akan kita tingkatkan itu. Nah, dalam keadaan sekarang ini alhamdulillah masih dalam keadaan normal. Nah, untuk mengantisipasi itu kita sudah buka posko di sini. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan TNI. BPBD Muaro Jambi telah mengeluarkan surat edaran untuk camat dan pemerintah desa terkait langkah-langkah menghadapi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. BPBD juga telah memitigasi daerah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi yang menjadi dasar kewaspadaan pemerintah desa. Meski debit air jauh dari siaga 3, namun masyarakat diimbau untuk waspada. Pasalnya daerah hulu sungai, debit air masih tinggi dan kawasan hilir Sungai Batanghari terdapat daerah yang banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, cuaca di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum stabil hingga saat ini. Selain hujan dengan intensitas lebat, ketinggian gelombang yang mencapai 4 meter juga sangat membahayakan nelayan. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan imbauan waspada untuk nelayan tradisional. Peringatan ini sebagai tindak lanjut laporan BMKG terkait gelombang setinggi 3 hingga 4 meter di perairan Selat Berhala dalam sepekan ini. Gelombang tinggi diprediksi terjadi di perairan Selat Berhala, Simbur Naik, hingga Kuala Jambi. Sekretaris BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indra Sakti Gunawan meminta seluruh nelayan untuk mematuhi peringatan kewaspadaan cuaca buruk tersebut. Peringatan larangan ini telah disampaikan ke pemerintah kecamatan di wilayah pesisir untuk mencegah kecelakaan laut yang dapat merenggut nyawa. Gelombang setinggi 4 meter sangat berbahaya bagi aktivitas renang dan wisata bahari. Selain ketinggian gelombang, potensi hujan dan angin kencang juga masih terjadi. Mengingat di dasarian ketiga bulan Januari 2026, puncak musim hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru akan terjadi. Untuk di Tanjung Jabung Timur, di pesisir pantai timur ini bahwasanya ketinggian ombak itu berkisar antara 3 sampai 4 meter kan. Jadi memang kami sudah berkirim surat ke kecamatan untuk mengimbau para nelayan berhati-hati karena sudah ada 2 kejadian kan. Tenggelamnya kapal yang dinipah yang di perairan Simbur Naik, terutama di Kuala Simbur. Para nelayan diimbau untuk menggunakan pakaian pelampung jika terpaksa harus melaut. BPBD juga menekankan pentingnya peralatan keselamatan untuk mengantisipasi kondisi laut yang berbahaya. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Sarolangun mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi puncak musim hujan dan ancaman bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan berlangsung pada bulan Januari hingga Februari mendatang. Curah hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terus-menerus mengguyur Kabupaten Sarolangun. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya banjir.
Kepala Pelaksana BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan aliran sungai untuk memastikan kondisi debit air. Untuk saat ini, debit air Sungai Batang Asai, Batang Limun, dan Batang Sungai Limbur Tembesi masih normal. BPBD Sarolangun terus mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai agar tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan. Setiap hari kan ada update BMKG, itu memang relatif hujan tapi dalam keadaan yang masih normal. Ini hujan sampai Februari normal. Kita pantau setiap hari. Kemudiannya kita nengok dari batas dari jembatan. BPBD Kabupaten Sarolangun dan pemangku kepentingan terus memperhatikan perakiraan cuaca harian, mingguan, serta peringatan dini 3 harian sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi bencana hidrometeorologi basah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam memutus penghasilan harian ratusan pelaku usaha kecil. Tempat usaha rusak dan alat produksi hanyut membuat banyak warga tidak bisa lagi berdagang. Kehilangan penghasilan ini langsung menghantam kehidupan sosial dan ketahanan ekonomi keluarga. Sejak bencana terjadi, banyak pelaku UMKM tidak lagi memiliki sumber pendapatan harian. Sebagian pelaku usaha terpaksa berhenti total karena tempat usaha hancur. Kondisi ini membuat kebutuhan hidup harian menjadi masalah mendesak. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam melakukan pendataan UMKM terdampak. Fokus utama adalah usaha yang kehilangan penghasilan harian akibat bencana. Data dikumpulkan secara by name by address untuk memastikan kondisi real di lapangan. Hasil pendataan menunjukkan banyak pelaku usaha kehilangan sumber nafkah keluarga. Pendataan meliputi tingkat kerusakan tempat usaha, luasan fisik, dan taksiran nilai kerugian. Kerusakan usaha berarti putusnya rantai ekonomi keluarga. Dampaknya tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga kebutuhan pangan dan biaya pendidikan. Semakin lama pemulihan tertunda, semakin berat tekanan sosial yang dirasakan warga. Kita awali dengan pendataan, kita awali dengan pendataan untuk memaksimalkan data yang ada, kemudian kita berikan apa yang harus kita berikan bantuan, apakah bantuan alat, bantuan modal, dan sebagainya. Kemudian kita verifikasi hal-hal yang diperlukan dari usaha tersebut. Kemudian mungkin dari sisi kita lakukan relaksasi terhadap kredit kalau pengusaha itu memiliki kredit di perbankan. Kemudian juga kita lakukan misalnya revitalisasi tempat usahanya kalau mengalami kerusakan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam, Andri Melson menyebutkan, pemulihan UMKM adalah upaya menyelamatkan penghidupan keluarga terdampak. Ia berharap data segera rampung agar bantuan modal dan sarana produksi dapat disalurkan, sehingga pelaku usaha bisa kembali bekerja dan beban sosial masyarakat tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Agam, Rizky Alhamid Syam, TVRI, Sumatera Barat. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Siapa nih? Gak tahu. Coba lihat. Banyak amat. Lumayan nih buat beli somai. Boleh nih. Pak Darwanto. Jangan pernah ngambil yang bukan hak kita ya, Nak. Oh iya, ini punya Pak D. Nah, ini buat kalian. Enggak usah Pak D. Karena kalian anak jujur, Pak D kasih buku. Oh, makasih Pak D.
Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Lampung hari ini. Masyarakat di Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam mengharapkan perbaikan jalan yang rusak akibat banjir 1 bulan lalu. Kondisi jalan yang rusak sudah mengakibatkan banyak pengendara terjatuh. Bencana banjir yang terjadi di Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam 1 bulan lalu mengakibatkan jalan di daerah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun dari awal terjadinya bencana, jalan yang menghubungkan Nagari Koto Tuo dan Nagari Siano 6 suku tersebut sampai saat ini masih belum diperbaiki. Kondisi jalan yang retak, aspal terkelupas dan juga banyak kerikil dan bergelombang sangat membahayakan bagi pengendara yang melewati jalan tersebut. Warga mengaku karena jalan rusak sudah terjadi beberapa kali kasus kecelakaan yang mengakibatkan pengendara terjatuh karena jalan bergelombang dan licin. Warga mengaku selain jalan yang rusak, selokan yang dianggap sangat kecil juga membuat aliran air melimpah ke jalan saat curah hujan tinggi dan menambah kerusakan jalan. Belum ada lagi, Pak? Belum ada perbaikan. Jadi untuk kondisi jalan saat ini bagaimana, Pak? Ya hati-hati aja lewatnya. Masih banyak yang rusak ya, Pak, jalannya? Masih. Warga berharap pemerintah bisa memperbaiki jalan yang rusak, mengantisipasi bertambahnya korban dan melakukan pelebaran selokan agar aliran air tidak meluap ke jalan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Wakil Bupati Seluba, Gustianto, bersama tim Satgas melakukan monitoring dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makanan bergizi gratis di Kabupaten Seluba. Dalam monef tersebut, Wakil Bupati menemukan sejumlah pelanggaran SOP, mulai dari pengelolaan limbah hingga kualitas bahan baku makanan. Monitoring dan evaluasi SPPG MBG dilakukan Wakil Bupati Seluma Gustianto bersama Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Seluma di 3 titik lokasi. Di antaranya SPPG MBG Desa Cahaya Negeri dan BP2 Kecamatan Sukaraja, serta SPPG MBG Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung uji kelayakan dan kepatuhan standar operasional prosedur SPPG MBG. Sekaligus memastikan program makan bergizi gratis dari Presiden Republik Indonesia berjalan maksimal dan aman bagi penerima manfaat. Dalam monef tersebut, Wakil Bupati menemukan pengelolaan limbah di SPPG MBG Desa Cahaya Negeri tidak sesuai SOP. Antara lain, tidak ditemukannya saringan limbah dan sistem pembuangan yang belum memenuhi standar. Selain itu, ia juga menemukan kualitas bahan baku makanan di 3 SPPG MBG tersebut dinilai masih di bawah standar ketentuan program. Menyikapi temuan ini, Gustianto memberikan catatan dan peringatan agar seluruh SPPG MBG segera melakukan perbaikan. Ia berharap sebelum monef lanjutan dilakukan, seluruh catatan sudah dibenahi. Sementara itu, Kepala SPPG MBG Desa Cahaya Negeri, Freddy Fomi, mengatakan seluruh catatan dan temuan Wakil Bupati telah disampaikan kepada pihak yayasan. Pihaknya menargetkan dalam waktu 3 hari, seluruh persoalan tersebut akan selesai dan sesuai SOP. Jadi ini merupakan kegiatan daripada Satgas MBG untuk memonitoring dapur-dapur yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang sudah berjalan. Artinya di sini dapur ini sudah 7 bulan dan kita melihat kondisi dapur standar atau tidak standarnya, ya alhamdulillah kita diterima dengan baik dengan SPG-nya, dengan yayasannya, termasuk korwilnya. Ada beberapa catatan tadi yang harus mereka perbaiki. Ya mudah-mudahan kita datang ke depannya ini sudah di atas. Salah satunya apa, Pak? Catatan limbah. Ya. Jadi kemudian kualitas daripada makanan seperti ayam, sayur-sayuran. Nah ini perlu ada tes pengujian lagi kemurniannya. Jadi tadi ada masukan dari Pak Wakil Bupati Seluma, Pak Gustianto, itu untuk masalah penanganan limbah. Nah dari SPPG Seluma Sukaraja Cahaya Negeri ini untuk penyaringannya itu belum ada. Jadi minta ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak yayasan untuk memasang beberapa alat untuk agar air itu bisa dibuang ke sungai itu bersih dan bisa tidak mencemari dari lingkungan yang ada. Itu masukan dan kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan pihak yayasan. Insya Allah dalam 3 hari ke depan ini itu akan langsung ditindaklanjuti dan diperbaiki.
Pemerintah Kabupaten Seluma menegaskan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Kontributor Seluma, Denny Putra, TVRI Bengkulu melaporkan. Lapas kelas 2B Muara Bulian kembali menghasilkan produksi 3 ton gabah kering. Selain gabah kering, pihak lapas juga mampu menghasilkan ratusan kilogram daging ayam dan ikan dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Setelah melakukan 3 kali musim tanam padi di lahan sarana asimilasi dan edukasi, Lapas kelas 2B Muara Bulian berhasil melaksanakan panen raya padi dengan jumlah gabah kering mencapai 3 ton. Selain gabah kering padi yang dihasilkan di lahan kurang lebih 1 hektar, Lapas kelas 2B Muara Bulian juga berhasil memproduksi ternak ayam, ikan, dan sayur mayur. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian, Muhammad Ilham Santoso Sahdani mengatakan, hasil panen ini menjadi bukti bahwa program pembinaan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata. Warga binaan tak hanya mengisi waktu selama masa pidana, namun juga dibekali keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas nanti. Selain untuk diperjualbelikan, 5% hasil panen gabah kering ini nantinya akan diberikan kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan warga binaan. Ini kita sudah panen bersama yang bisa menghasilkan yang pertama padi itu kita 3 kali panen, menghasilkan hasil panen kita ini sebesar 5%, ya, 5% bahwa kita memberikan dari pemborong kita dari bahan makanan narapidana dan selebihnya kita jual kepada masyarakat umum. Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar mengatakan, program ketahanan pangan ini merupakan bentuk komitmen Dirjen Pemasyarakatan Jambi dalam mendukung semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto. Program ketahanan pangan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan baik itu lahan yang memang belum diproduktifkan untuk menjadi ketahanan pangan, maupun bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada warga binaan. Irwan Rahmat Gumilar menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan sektor pertanian dan peternakan untuk meningkatkan hasil produksi, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, sebelumnya tertanggal 1 Januari 2026, pemerintah daerah Kabupaten Lebong telah menghentikan seluruh bentuk tenaga honorer, seperti tenaga kerja sukarela, pegawai harian lepas dan sejenisnya untuk dirumahkan dan tidak ada pengangkatan baru. Pemerintah Kabupaten Lebong masih membuka kesempatan perekrutan untuk tenaga kesehatan melalui outsourcing oleh perusahaan pihak ketiga. Sebelumnya seluruh tenaga non-ASN yang dibebankan melalui anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBD. Sesuai dengan surat edaran PJ Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten untuk sementara dirumahkan pada 1 Januari 2026 lalu hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Termasuk diantaranya tenaga kesehatan RSUD hingga puskesmas yang sebelumnya mereka diberi kesempatan untuk tetap dapat mengabdi sebagai tenaga kerja sukarela TKS saat ini turut dirumahkan. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lebong, Reko Haryanto mengatakan, atas pertimbangan pelayanan krusial bagi masyarakat, tenaga non-ASN kesehatan kembali diberikan kesempatan outsourcing berdasarkan petunjuk Kepala Daerah Bupati Lebong. Ia juga menyebut kebijakan atas kesempatan outsourcing khusus tenaga kesehatan juga telah disampaikan kepada Direktur RSUD untuk segera mengambil kebijakan untuk menempatkan kembali tenaga non-ASN di lingkup pelayanan kesehatan. Tetapi seluruh TKS maupun THLT di tahun 2026 berdasarkan surat dari Kemenpagri bahwa tidak boleh ada pengangkatan apapun bentuknya yang dikatakan honor. Jadi khusus di rumah sakit umum daerah ada hal yang penting ini untuk pelayanan masyarakat. Kemarin Pak Bupati sudah memberikan petunjuk agar direktur yang baru mengambil kebijakan agar pelayanan kepada masyarakat ini tidak terganggu. Artinya silakan direktur melakukan upaya-upaya agar pelayanan ini tidak terhambat terhadap. Diketahui tahun 2026 pemerintah telah menghentikan tenaga honorer di instansi pemerintahan menyusul berakhirnya masa transisi penataan tenaga non-ASN tertanggal 31 Desember 2025 lalu. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.
Mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk kenakalan remaja, terutama penyalahgunaan narkoba, sekolah di Payakumbuh perbanyak kegiatan di luar proses belajar mengajar di bangku sekolah. Kegiatan yang digelar diharapkan menjadi wadah positif bagi peserta didik. Sekolah perbanyak kegiatan positif mencegah kenakalan remaja di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Kegiatan positif di luar jam pelajaran formal yang digelar berupa pertandingan atau event olahraga. Kejuaraan basket tingkat SLTP dan MTS digelar dengan melibatkan puluhan sekolah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Event tersebut juga diharapkan menjadi media pembinaan karakter sekaligus sarana untuk menyalurkan minat dan bakat remaja, sehingga mereka terhindar dari hal-hal negatif termasuk penyalahgunaan narkoba, balapan liar, serta antisipasi kecanduan bermain handphone. Kenakalan remaja yang saat ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan positif di luar jam pembelajaran ini, anak-anak kita bisa diatasi untuk itu semua. Kenakalan remaja saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan sehingga sekolah dan keluarga diharapkan terus aktif membimbing peserta didiknya. Pihak sekolah juga berharap siswa memiliki wadah aktif, kompetitif, dan terarah, termasuk untuk menyiapkan bibit atlet untuk berbagai event tingkat kota, provinsi, dan pekan olahraga pelajar. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri kebersamaan pada program Lampung hari ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Anda dapat mengisi survei dengan mudah melalui pemindaian barcode yang tertera di layar. Akhirnya saya Kenaga Aprilaski atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Lampung yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin.